Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tarian Kemenangan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 31 ayat keempat sampai dengan ke-6. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, aku akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biar kami boleh belajar bahwa setiap kehidupan kami di dalam tangisan memperjuangkan kehidupan yang sulit, pada akhirnya ada tarian kemenangan yang disediakan oleh Allah sebagaimana firman Tuhan nyatakan yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tarian kemenangan. Kita melihat di dalam Alkitab, tatkala satu keadaan bersukaria, mengalami kemenangan, mengalami berkat-berkat Allah, bagaimana kemudian Tuhan itu menolong kita di dalam setiap kehidupan, dan kita bisa melewati masa-masa yang sulit, maka kita akan melakukan tarian kemenangan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 31:4 sampai dengan ke-6, Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang-orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah janji dan pengharapan bahwa tatkala kita melewati masa-masa yang sulit, maka waktu masa sulit adalah masa menanam, dan itu digambarkan Tuhan akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Gunung-gunung Samaria adalah wilayah Samaria yang sekarang posisinya adalah ada di Palestina. Gunung Efraim sekarang adanya di tepi barat daripada Israel yang merupakan wilayah Israel kuno. Kita melihat ada gunung, ada lembah, dan gunung seringkali identik dengan kesuburan. Sekalipun memang ada bukit-bukit yang tinggi yang gersang, tapi gunung seringkali adalah lambang kesuburan. Karena ada larva, ada berbagai macam tanah yang kemudian memungkinkan tanah itu menjadi subur. Dan seringkali gunung pun identik dengan adanya aliran air, aliran sungai yang memberikan kehidupan. Dan tipologi atau metafora tentang gunung adalah sebuah keberhasilan, adalah sebuah katakanlah kemenangan. Firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu kita menghadapi berbagai macam persoalan, ingatlah, ada tangisan yang terjadi dalam hidup kita. Ada derita yang kita lewati. Ada perjalanan panjang membuat kehidupan kita, perjalanan kita, membuat kaki kita terluka, jatuh berkali-kali, dan kemudian bangun kembali, jatuh lagi dan bangun kembali. Seluruh proses itu di dalam janji kebenaran firman Allah, kita akan mengalami yang namanya itu tarian kemenangan. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan orang Israel disebut sebagai hai anak dara Israel. Satu bagian daripada pujian dari Allah kepada setiap kita masing-masing, bahwa engkau itu anak dara, engkau bukan orang tua yang renta, engkau punya semangat, engkau punya katakanlah energi yang positif, engkau punya iman untuk tetap berjalan bahkan berlari, tidak pernah letih dan lesu. Kita akan terbang seperti burung Raja Wali yang tidak akan pernah turun. Sewaktu menghadapi badai, kita akan terbang semakin tinggi. Itulah janji kebenaran daripada firman Allah. Apa pembelajaran yang kita harus hadapi?
Berhati-hatilah, jangan sampai sewaktu kita menghadapi persoalan hidup, kita menjadi orang-orang yang putus asa, kita menjadi orang-orang yang patah semangat, kita menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh problem dan masalah, lalu melihat masalah itu menjadi jauh lebih besar daripada Allah yang lebih besar dari persoalan hidup kita, yang memampukan kita bahwa kita sewaktu menanam anggur, kita akan memetik hasilnya, dan kita akan menjadi orang-orang yang dalam ayat ke-6 dikatakan, sungguh akan datang harinya, para penjaga itu akan berseru, ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Pada posisi ini, seberat apapun kehidupan kita, mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan pekerjaan, mungkin persoalan finansial, mungkin persoalan hubungan, atau juga kepahitan-kepahitan masa lalu yang belum pernah selesai. Dan seringkali luka itu disadari atau tidak disadari mengingatkan kita, dan kita tidak pernah selesai dan tidak mengalami pemulihan. Sehingga kita bukan lagi seperti menjadi anak darah Israel pada ayat yang keempat, tetapi kita menjadi orang yang tua renta dalam iman, tua renta di dalam semangat, tua renta di dalam keyakinan, tua renta. Orang yang tua renta seringkali kalau tidak hati-hati, seakan-akan hidup tinggal mendekati kematian, hanya tinggal menghitung hari, selesailah kehidupan ini. Bila kita boleh belajar, Tuhan memanggil kita sebagai, hai anak darah Israel, engkau Tuhan akan menghiasi dirimu kembali, dan engkau akan mengalami tarian kemenangan dengan rebana, dan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Pada titik ini, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apapun problem kehidupanmu, seberat apapun, mungkin kau pernah berkata, aku sudah mencoba 1 kali, 2 kali, namun sudah berkali-kali, seakan-akan langit tetap gelap, dan tidak ada secercah bahwa langit akan berubah. Langit kehidupan kami makin kelam, yang dulunya abu-abu, sekarang hitam kelam. Namun kalau kita meyakini dan percaya bahwa kita dipanggil oleh Tuhan sebagai anak darah Israel, bukan orang tua renta yang tinggal menghadapi kematian. Ingatlah, Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang bangkit dari kematian dan kemudian memberikan janji sebuah kehidupan bahwa suatu hari kelak nanti kita akan dibawa Tuhan naik ke surga. Tidak hanya pada saat kita meninggal, kehidupan kita saat ini pun akan dibawa naik, bukan turun. Tuhan menjadikan segala perkara-perkara yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terpenting, jangan patah semangat, jangan patah arang, jangan putus asa, jangan berkata, Tuhan aku sudah tua renta. Katakan dalam dirimu, aku adalah anak darah Israel yang dijanjikan oleh Tuhan sebuah kemenangan, akan melakukan tarian kemenangan dalam proses panjang kehidupan yang sulit. Biarlah pada saat kita mengalami kesulitan, kita berteduh, berdoa, tenang di hadapan Allah, dan biarlah Tuhan yang akan menguasai kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga jalan kita yang terhuyung-huyung dan hampir jatuh, Tuhan akan tegakkan kembali menghadapi waktu-waktu yang sulit dengan tarian kemenangan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan merancangkan tarian kemenangan, bukan kemudian tangisan putus asa. Amin.